Selamat malam pemirsa, MDL season yang ke-6 kembali lagi bersama Garian sebagai host kalian. Dan di mana pada malam hari ini, di week keempat, hari yang pertama, di mesa keempat, kita bakal melihat tim-tim yang bakal bertanding dari Rebellion C9 melawan teman-teman dari tim Kokos OP. Di mana di kiri kanan gue ini udah ada kedua player masing-masing tim ya. Mungkin gue bakal nanyain dulu interview kepada ke arah tim RBL. Kita udah ada Saeb yang bukan Asep. Ya. Gimana kabarnya Saeb? Sehat. Sehat ya. Gimana nih persiapan lo menghadapi teman-teman dari tim Kokos OP yang benar-benar ngerombak playernya? Kaget. Ya. Jadi lo merasa terancam gak dengan mereka berubah roster gitu? Enggak. Tetap biasa aja. Oke, berarti gak ada persiapan khusus nih buat mereka. Dan juga melihat lu kemarin baru dapat kemenangan lalu kalah lagi. Membuat performa lu makin stabil atau gimana nih? Ya harusnya makin stabil ya. Harus stabil ya. Habis menang kalah buat belajar. Oh, buat pelajaran. Lalu ada yang mau tanyain. Ada nggak pesan-pesan khusus nih untuk teman-teman dari tim Kokos OP? Good luck, have fun. Good luck, have fun aja ya. Buat para fans lo, mungkin ada yang bisa sampaikan. Para Rebel tetap dukung Rebellion ya. Oke, para Rebel tetap dukung Rebellion. Halo, kita bakal interview. Aduh, gue udah nggak siap sih. Dengan player lain kita ada Unit di sini. Gimana kabar ke Unit? Baik. Dan gimana rasanya masuk menjadi roster MDL? Seneng sih, terus kayak nggak nyangka juga. Gak nyangka juga. Jadi kira-kira Kak Yunis bakal main kan nanti? Ya rahasia sih. Rahasia. Rahasia. Kak Yunis ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman Rebellion dan juga teman caster tuh? Soalnya para nanti. Untuk para caster aku sih suka ya sama caster-caster yang di apa MDL ya? MDL ini Pak Pulung. Pak Pulung. Itu aku lupa sih siapa namanya. Cimomo. Ya nggak apa-apa. Aku mau nanya dong, kok kamu bisa masuk roster sih gitu? Gimana ceritanya tuh? Iya, soalnya aku sering main Mobile Legends juga sih. Sering main? Iya, sering main. Pakai hero apa? Biasa aku pakai Mia sih. Biasa pakai Mia. Mia atau nggak Odette. Oke. Oh, jago banget tuh, jangan ditanya. Gimana? Pasti bakal main nih kira-kira? Iya, doain aja. Doain aja semoga main. Ada nggak yang mau disampaikan juga buat para pendukungnya OP nih? Para pendukung, ya aku tadi udah ngobrol-ngobrol juga sih sama pendukung-pendukung di OP, kantornya juga. Untuk para fans, ya semoga yang terbaik lah buat kita. Oke. Dukung terus. Jangan dihujat terus. Iya tuh, jangan dihujat terus. Jangan dihujat terus. Capek. Terima kasih banyak waktunya Kak Unit, Ya. Mas Saeb. Ya itu dia kita sesi interview dari kedua tim. Ya langsung aja kita balikin ke caster. Silakan Pak Pulung. Oke,
teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman di depan tadi habis interview masih dengan Pak Pulung. KB dan juga caster yang Siapa tadi? Ya? Parah banget. Aku kan aku tuh cuma belum- menirukan Yuni. Aku belum PDKT sama Yuni santai. Lah, aku juga belum. Lihat ya. Nih, tadi kamu tahu nggak pas Pak Pulung apa ada Apa? Yunis teriak-teriak kan si Yunisnya cuma dada ke Pak Pulung. Ya, sama aku belum pernah ketemu sebelumnya. Aduh, aku pusing. Tanya deh Yunisnya. Aku belum pernah ketemu. Oke, berarti hari ini KB Pulung kita kalung Yunis apa gimana? Ya udah Oh, pulang. tetap Pulang. Tetap sama Momochan tentunya kita akan menemani kalian semua dan ini adalah pertandingan yang dimana Rebellion Sinai Leon. Sinai kali ini. perlahan-lahan kali ini ingin mencoba bangkit kembali Benar, seperti sang kakak. seperti sang kakak dan bisa dibilang dengan perubahan yang banyak terjadi nih. Yap. Saeb sebenarnya tidak begitu banyak persiapan tapi persiapannya kepada diri sendiri. Oke, baiklah kalau begitu nih. Mereka sudah siap untuk langsung masuk ke dalam MTL Arena dan langsung saja Rebellion Sinai. Rebellion Sinai tentunya yang mereka sampai sekarang juga baru dapetin 1 kemenangan gak sih? Atau 2 ya? Dari Rebellion Sinai sendiri. Tapi masih berada di posisi yang standing kurang bagus banget sih dengan Dit, Saiful, terus Kevin C dan juga Rizzo yang ini mereka harus nambahin poin kemenangan mereka. Apalagi udah masuk ke week keempat ya Pak Pulung. Yap. Udah gak banyak waktu tapi Koko Sopi yang ini udah berubah drastis Koko Sopi. Full berubahnya. Mana Yunis? Yunis! Aku padamu. Nih kamu manggil ngamuk, kamu manggil gimana nih? Coba. Ya kokos, Opi. Oh, Yunisnya belum bermain ternyata. Tapi gak apa-apa, Koko Sopi tentunya dengan perubahan seperti Spencer, Narashi, GB, Ray, dan juga Chris Phobia. Chris Phobia ya ini bisa dibilang adalah sebuah roster yang sempat juga kita persaksikan. Waktu itu masih benar-benar dengan nama tanda kutip ini ya Opi Opi waktu itu. ya. Opi Opi dalam spotnya tanda waktu itu. Opi benar-benar yang benar-benar pure Opi. Spencer salah satunya yang mungkin mencuri perhatian kita. Benar. Dan kita bakal melihat bagaimana performa baru mereka yang karena ini benar-benar rombak abis-abisan nih. Habis-habisan. The real The real. rombak abis-abisan. Ini full. Ini full. baru. Gak bisa bilang baru juga sih sebenarnya. Bisa dibilang fresh. Wah, Hypnos dengan Rebellion Sinai. Jaketnya bagus. Hoodie-nya. Kode lagi. Ode. Lah. Hanya saya cuma lihat doang. Kalau aku Bagus. nggak, kalau aku nggak mau hoodie-nya. Apa? Aku mau Yunisnya aja. Oh, Dominic Franz sebagai coach dari Kokos Opi Yoi. yang udah melatih bagaimana tentunya ini bisa dibilang rombakan baru atau gebrakan baru yang nantinya akan membuat Kokos Opi mungkin akan memiliki playstyle yang berbeda karena kita tahu sendiri Kokos Opi terseok-seok. Lalu bagaimana cara mereka untuk mengembalikannya? Mungkin dengan melakukan gebrakan besar seperti ini karena yang namanya high risk, high reward. Bisa jadi dari sini langkahnya ke depan makin lebih berbeda nih Pak Pulung. Dan ini adalah match pertama mereka setelah kemarin mereka terseok-seok, mereka tidak pernah mendapatkan kemenangan dan ini adalah data yang udah mereka dapatkan. Turtle 0,87 per game. Begitu pula dengan Rebellion Sinai. Sebenarnya 11-12 ini datanya juga sama-sama gak baik. Tinggal bagaimana lagi mereka saling ingin berebut poin untuk match kali ini. Dua-duanya sangat butuh poin pula. Opi belum ada satupun win dari Match ya? matchnya. Itu dia yang mungkin harus dicari ya lebih tepatnya karena perlahan-lahan mereka juga makin mendekati deadline dalam tanda kutip yang dimana kita akan mendekati minggu yang ke-6 karena ingat tidak ada libur untuk MDL. Gak ada libur. Kita akan berlanjut terus sampai dengan week yang ke-6 dan inilah dia most notable player dari kedua group member kita ada Kevin Z dan juga Ray yang hadir untuk saat ini karena melihat dari bagaimana goal per minute yang mungkin sangat tidak begitu jauh, tidak begitu berimbang. Tapi kalau ngomongin soal damage per minute ini yang bakal lebih penting karena pemilihan hero-nya juga lebih ke arah one-one Cloud dan Beatrix dan itu adalah tipikal hero yang bisa mendealing damage dengan tinggi. Sementara Brody dia adalah tipikal poking damage, jadi hanya memaksa musuhnya untuk mundur dan lebih mengoptimalkan untuk melakukan objektif power kepada pergerakan-pergerakan dari Kokos Opi. Ya, pertanyaannya satu sih kalau ngomong kayak gini, ingat global ban, jadi harus lebih terbiasa Ya. dengan bagaimana pemilihan hero yang tidak boleh fokus kepada satu hero saja. Oke. Iya. Tapi lucu juga ya kalau misalnya dengan sistem. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong kalau kita ngomong global band ya, sebenarnya roster ini yang udah merasakan global band duluan. Bisa play-in kemarin. Di play-in. Iya. Di play-in kemarin. Kenapa Cima? Maksud aku lucu juga kalau misalnya nih kita udah terbiasa dengan global band Oh, ke bawah sama ke bawah sampai nanti tiba-tiba global bandnya Wait. diganti kan ternyata hey, halo. ada Yunis berbeda. Enggak. Oh, beda ya. Bukan. Maaf. Karena gini, setiap perubahan aku yakin akan membawa sebuah impact. Iya. Entah
entah itu positif atau negatif. Betul. Makanya terkadang aku langsung menuju kepada hal-hal yang nantinya mungkin dikira orang negatif, tapi coba kita berikan sedikit support karena balik lagi dari season lalu deh kayaknya. Iya. Aku sering banget tau kalau misalkan kita ngomongin soal talent prediction, aku akan memberikan suaraku kepada Opi. Kamu kenapa? Karena terkadang ketika kita tuh ngelihat ada tim yang lagi di bawah, bukan berarti dia tidak memiliki sebuah kemungkinan Iya. atau kesempatan untuk mencuri poin dari yang ada di atasnya. Dan tidak, ya tadi kita ambil contoh Araki Sena, Iya. dia kan nggak deket-deket banget sama GPX. Sementara dia mencuri poin dari siapa? Dari GPX. GPX, betul-betul. Tapi aku masih percaya Rebellion masih bisa sih sebenarnya dengan line up roster mereka seperti ini ya. Tapi ya challenge-nya mereka harus menghadapi nih roster iya tuh. lain, betul-betul. Tapi dari saya udah bilang menunggu Koko Sophie di Lane of Dawn. Wah, apalagi Saeb nih. Sosok GX Millionaire yang menurut aku pribadi ya, dia tuh sangat cocok sekali waktu dia masih di Aura Blaze, Aura Esports, bareng sama Caid. Yang sekarang Caidnya udah jadi MPL. Nah, kebetulan kan kalau Saeb kan abang-abangannya Direct. Darren. Iya. Nah, Keren. Nah ini One versi muda nih main. Iya kayak One ya, aku juga mau bilang sih. Beda banget sama One. RBL jangan galak, kami player baru. Iya, Kami Spencer. player baru. Oke, Spencer. Ini seperti apa ya? Salah satu nama film juga ya, Spencer ya. Ada, Pak? Memang ada. Iya. Tapi Lagi rame tau. player FDL banyak yang mirip ya. Ada yang mirip One, ada yang mirip Hai. Oh iya, Iya ini Lord kan? May. Iya. Bener itu. Aku manggilnya apa? Mirip apa? Jay, Ada- mana aja lu? Ada yang mirip Papa Dongki. Iya. Maksudnya. Hah? Enggak Nah itu dong. Pak Dikten katanya Pak Bulung. Pak Pulung doang itu mah. Padahal namanya Rian KB ya. Enggak, itu Rian Paddington. Sorry. Beda, Rian KB di sini. Oke, tapi Tuh. draft pick ini bakal seperti apa? Karena berubahnya roster line up dari Koko Sophie Nah. berarti ngerubah playstyle nggak sih, Be? Pasti. Pasti gak? Pasti, yang biasanya mungkin agak lebih bermain pasif bisa Pasti. jadi bakal lebih bermain nabrak. Tapi ngomongin soal Rebellion Sina ini, jujur aku menunggu bagaimana pemain-pemain baru seperti di salah satunya yang nanti akan menunjukkan performanya, karena untuk dibandingkan dengan kita tahu ya, kita ngomongin soal MPL, kita ngomongin let's say ini adalah generasinya dari tim MPL, Iya. atau kalau mau kasar sekalian aku bilangnya cadangan MPL. Cadangan Lu MPL lu semampu apa untuk menunjukkan bahwa lu worthy secara nggak langsung. secara gitu ya. individual skill dan secara tidak langsung Betul. untuk nantinya lu menggantikan abang-abangan yang ada di MPL tadi. Tapi ngomongin Rebellion ya, mereka juga kemarin kan abang-abangannya lagi menang. Lagi on fire. Lagi on fire. Jadi ini bisa nih, namanya mungkin bisa dibilang kayak memberikan semangat dukungan juga nih dari abang-abangnya ke adik-adiknya Benar. di MPL. Tapi Warna Terutama nggak untuk ada. ini sih Walrus sih, karena Walrus, Walrus ya? yang bisa dibilang dalam tanda kutip ya, aku bilang dalam tanda kutip dia tertinggal sama Haze dan juga sama WJ. Karena kebetulan Haze dan WJ kan adalah Udah naik. partner sendiri dari Walrusnya sendiri itu. Kecil. Dia udah naik duluan, dan Walrus yang bisa dibilang untuk sekarang masih dipercayakan sebagai jungler dari MDL-nya Rebellion C9. Betul. Tapi gak karena ada Pak Pulung, One yang di ban sama Rebellion. Kenapa, Pak? Kan kamu top global Tanjung Duren. Berat tuh. Global Tanjung Duren. Global Tanjung Duren. Oke, Fani. Di satu sisi, Julian masih ada, Akai masih ada. Tinggal pilih aja mana yang mau dilepaskan atau mau diadu. Itu doang, karena paling tidak Parami seperti sebelumnya udah langsung dihilangkan. Hero ini adalah langganan-langganan yang tidak akan bermain jasanya di game yang pertama. Iya, ini buang Julian ternyata. Julian ya. Berarti yang lepas Akai, Kai terlepas. Patrick, Pakito, Esmeralda, tapi Akai, Kung Fu Panda yang akan diamankan oleh Rebellion. Yap. Tidak ada Akai yang sudah langsung diamankan. Sementara itu untuk kali ini dari Kokos. Opi udah mengamankan Patrick dan juga Pakito. Ini Esmeralda udah mulai tergeser sama Pakito ya. Iya. Bahkan bisa dibilang mau diadu aja untuk clear wave minionnya secepat mungkin. Jadi nanti untuk dari segi Pakitonya bakal menangin untuk kuantitas, tapi Ya. Esmeralda bakal mengkuatkan untuk melakukan team fight. Oke. Apalagi kalau sampai ke arah late game ya. Ini Esmeralda akan jadi PR nih sepertinya. Dan Rebellion, apakah mereka mau ambil Esmeraldanya? Mengingatnya game pertama Global Band belum akan terlihat, tentunya nanti akan masuk di game kedua. Tapi Esmeralda bersama mungkin Cecilion atau mungkin mereka mau amanin langsung bot laner ya. Mengingat bot laner di sini sekarang udah mulai terbatas juga pilihan. Dan SC bersama dengan Vivo ini.
Esmeralda Yip ya, ketika udah ada Pakito juga. Kalau sekarang mungkin Beatrixnya yang harus lebih diperhatikan. Sehingga kalau ngomongin soal team fight, Kokos OP harus lebih berhati-hati sama Akainya juga. Karena ini ada dari Wall Manipulation, ada Heavy Spin juga. Kedua skill yang nantinya bisa mengacak-acak dari segi area of effect. Cuma kalau ngomongin soal sisi power, ini 3 hero dari Rebellion Sinai, tiga-tiganya punya slow effect ada, headbutt juga ada knock up airball. Dan jangan lupakan bahwa Esmeralda juga memiliki sebuah absorb shield yang nantinya bisa dikendalikan. Tapi Cecilion langsung menjawab tentunya dari Kokos OP bahwa mereka akan memaksimalkan ke arah damage. Malah menurutku kalau kayak gini berarti Kokos OP harus punya satu hero cover seperti Lolita atau bahkan Matilda. Jadi nggak terlalu kemakan damage-nya sama Akai atau bahkan sama Yip yang benar-benar nantinya akan memiliki sebuah teritorial yang luas tentu. Atau kalau mereka memang mau lebih jauh lebih ekstrim lagi, mereka ingin mendobrak masuk sampai ke dalam lagi, ada Atlas yang memang berbeda pasti fungsinya dengan Matilda yang mungkin bisa menjemput siapapun yang berada di dalam satu kotak reload manipulation. Tapi setidaknya dengan penggunaan Atlas kita udah melihat juga dari match sebelumnya, akan menjadi kunci. Dengan adanya Atlas bisa saja langsung merangsang masuk ke depan, menabrak pula ke arah Yip, membanting mereka, ataupun ada combo yang bisa dijalankan. Sekarang Papaling Kupa udah dihilangkan pula. Iya, pokok-pokoknya udah dihilangkan tentunya. Mengingat dari Rebellion, kalau memang misalnya mereka mau ngincer ke arah Cecilion ya, Cloud masih terbuka dengan cukup lebar. Tapi kalau misalnya 1v1 dengan Beatrix di sini, apakah Clean bisa jadi Clean Brody. Clean Brody juga bisa ya? Clean Brody ya, Clean Brody oke sebenarnya kalau kita ngomongin soal bagaimana pertukaran dari 1v1 segi ya. gold lane. Tapi jangan lupakan juga bahwa kali ini Cloud juga masih open dan tidak menutup kemungkinan nanti dari teman-teman Rebellion Sinai, karena mereka udah punya teritorialnya, mereka bisa langsung jump in ke belakang ngincer Cecilion. Dengan Cloud yang mungkin kita tahu dengan Blazing Duetnya dia bisa instant first juga jump in ke belakang. Apalagi lawannya Beatrix kebetulan. Jadi backlanernya agak-agak sedikit terancam bisa dibilang dari Kokos OP. Namun Matilda yang bakal mereka back terlebih dahulu. Jadi hitungannya Kokos OP yang memerlukan hero escape-nya, hero support-nya, mereka yang ban terlebih dahulu untuk Matildanya, karena mungkin ada chance juga bahwa Rebellion Sinai, terutama di sini pergerakan dari Riezo-nya akan mengamankan kepada Matilda. Oke, Matilda. Nah, tapi Atlasnya di ban. Berarti ini biasa nggak akan ada combo yang bisa dilakukan sama Kokos ya? Digi ternyata. Ini bisa dibilang tadi penggunaan Digi di match sebelumnya yang make Digi kayaknya belum beruntung ya Prof ya. 2 kali keluar ya? 2 kali keluar kayak Masih 0% kalau match-nya tadi ya. Match yang sebelumnya RQ melawan tim GPX. Thanks. Tapi balik lagi sih dengan Digi kita tahu ini powernya tuh bener-bener bisa bisa dimanfaatkan dengan adanya Esmeralda. Cuma ya kan dengan heavy spin yang dilepaskan begitu aja, berarti ada kemungkinan bahwa nantinya heavy spin atau akanya tidak akan dalam tanda kutip berfungsi dalam maksimal. Iya, jadi tidak mau ada Digi tentunya dari Kokos. Apakah mereka mau mengamankan dari sisi Roman yang terlebih dahulu, yang dimana ada Franco tentunya sudah diamankan, menculik ke arah seorang Eve atau bahkan ya bisa dibilang cancel ritual manipulation yang sudah dibuka oleh seorang Eve, karena ini heavy spinnya Akai sih udah pasti nggak bakalan bisa diapa-apain Pak Bulu. Oke. Karena itu akan ada 2 hero lagi, Explainer yang sudah terlihat, ada Esmeralda berarti God Laner, dan juga Romernya akan pergi ke arah mana lagi. Retail yang menjadi pilihan dari satu player dari Rebellion Sinai, sementara Rafaela pun akan menjadi covering system untuk satu tim ini. Apalagi ada yang keculik-culik ya tentunya dengan satu buah Iron Hook, ini bisa banget disupport dengan adanya Holy Healing dan bahkan nge-stun balik dengan Holy Baptism dari seorang Rafaela. Ya, ini lebih tepatnya untuk memberikan sedikit tekanan ketika nantinya ada yang terculik dengan Pakitonya juga, karena kita tahu untuk efek dari knockout strike-nya itu kan bisa memberikan sedikit tekanan kepada efek knockup airborne, dan tentunya dengan Rafaela ini berarti lebih ke arah cover kepada sosok dari Iritel untuk memenangkan landing phase, sehingga formasinya udah kelihatan banget dari Rebellion Sinai. Mereka ingin main 3-2. Jadi duanya tuh bakal di gold lane, bakal babysit banget untuk Rafaela ke arah Iritel. Cuma Akainya nih, karena kan Akai lumayan berani lah, dia mau lawannya 3 heavy spin gak ada yang bisa ngeberhenti dia. Nah, poin plusnya berarti di sini Rebellion Sinai bisa mengendalikan setup turtle asalkan retributionnya on point. Kalau miss dikit aja itu bisa fatal, karena apa? Posisinya 3 lawan 2,
Dan duanya di gold lane-nya berarti harus all in, harus menangin laning phase-nya. Sehingga nanti mereka tidak ketinggalan dari segi gold dan juga EXP. Karena bedanya Turtle, kita tahu, Turtle sharing XP dan juga sharing gold-nya. Jadi makin lebih cepat lagi bagi para gold laner ketika dia mendapatkan dominasi dari satu objektif tersebut. Iya. Sebuah seafood. Gimana? Seafood? Seafood. Kaget lagi aku kedengeran ya. Oke, Line of Down waktunya kita akan melihat pertandingan antara Rebellion Sinai versus Kokos OP di game yang pertama di match kita yang terakhir. Wow. MTLID season yang ke-6. Ini menarik ya, apalagi dilihat dari Kokos tentunya yang merubah rosternya. Kalau ngomongin Kokos OP, aku tuh selalu ingetnya on my way, Iya. gitu kan ya. Karena dia yang selalu menjadi pemain yang cukup apa ya, bisa dibilang cukup gemilang lah dengan eksekusi dari posisi nomor. Tapi kali ini Kokos Ray bersama dengan Chris Pobia yang akan ditemani tentunya di area atas. Sementara ini babysit yang tidak akan terlalu lama dilakukan sama Chris karena Chris mau mencoba untuk mendapatkan inisiasi dengan cara mencari satu pemain yang terkena Iron Hook. Yap. Bisa tentunya di dodge oleh Riezo karena Riezo di sini menurut aku pemilihan yang bagus juga sih untuk Rebellion. Mengingat juga ada Franco kan, plus ada Pakito seperti yang KB tadi sudah bilang. Jadi bisa untuk setidaknya di pressure balik lah sedikit dari seorang Riezo. Tapi Chris Pobia masih belum bisa mendapatkan Riezo yang diam-diam sudah melewati dan menuju ke area atas. Oke, ada Demon Shift tadi langsung diamankan pula. Sementara untuk Ray-nya dengan Renner yang udah dia gunakan, terlihat ada 3 player mendadak langsung masuk ke bagian atas. Walrus andaikan mendapatkan wujudnya akan menjadi 4 player yang berada di area satu court lane. Dengan sangat-sangat cepat mereka melakukan rotasi ke area tersebut. Dan untuk kali ini ada recall yang dilakukan pula oleh Ray. Akan membuang sedikit waktunya, akan ada sedikit kerugian yang dia dapatkan. Dan pastinya itu akan dimanfaatkan habis-habisan oleh pemain dari Rebellion Sinai. Tapi saya sekarang udah mulai level 4 juga berbanding dengan Narashi yang masih tertahan di level 3 tapi GB udah berada di area bawah. Rotasi yang dilakukan dan dari turtle akan muncul dalam waktu 2 detik lagi di mana ini pemain-pemain dari Kokos dan juga Rebellion mereka udah mulai bersiap nih masing-masing di area sungainya, Pak. Sama-sama cut dan juga lebih ke arah bagaimana untuk kendalinya Akai ke arah Turtle karena nih. Weh, tapi belum ada satu bloodhan, masih level 3. Sebuah aksi persembunyian yang sangat-sangat baik dilakukan. Iron Hook-nya juga sangat baik, tadi on point terkena. Minusnya kurang dari sedikit lagi XP-nya bisa menyentuh. Masih lumayan level. banyak sih sebenarnya. Tapi ya benar kayak yang Pak Pulung bilang karena sharing XP-nya nggak terjadi di arah bottom lane. Sehingga otomatis kalau kita ngomong soal bagaimana Bloody Hand ini bekerja. Wih, serem banget. Tahu, Chris Pobia butuh banget level yang keempat sebelum nanti dia mengamankan dengan yang namanya Iron Hook. Walaupun Iron Hook-nya kena, tapi selama nggak ada Bloody Hand, ya Kevin Z bakal farming dengan bebas. Iya. Nggak bakal terancam di sini. Nggak akan terancam, apalagi yang kita tahu ini tuh kalau udah ketangkep dikomboin sama Bloody-Han, kemungkinan besar ditumbangkan tuh cukup besar ya dari seorang Chance-nya. Chris Pobia sendiri. Tapi masih coba untuk leaders aja pergerakan dari pemain-pemain Kokos, apalagi dengan adanya Franco tentunya yang cukup mengancam ya keberadaan dari Kevinsky. Ini Kevinsky harus benar-benar dikasih informasi yang benar-benar akurat banget. Tapi ternyata Chris Pobia menangkap langsung ke arah seorang Rieza, Pak Pulung. Oke, dan Wesker pun tadi langsung di standby-kan, didekatkan jaraknya. Ada reload manipulation, tapi untuk kali ini Franco-nya udah gak bisa lagi menahan damage yang dikeluarkan terus-terusan oleh Kevin Z dengan heavy crossbow yang dia punya. Yep. Damage-nya terlalu besar. Dan bahkan kali ini Rebellion mereka mencoba untuk zoning, memotong pergerakan dari seorang Mau dipaksa. Chris kali ini, dan mereka mau ambil semua platingan gold turretnya di area atas, Pak Pulung. Oke, di bawah Narashi dan juga Saeb bertarung terus-terusan. Entah sampai kapan kelarnya. Untuk Spencer masih mengumumkan stuck pula. Coba lihat lagi ada pergerakan yang dilakukan oleh GB. Mulai masuk ke bagian depan dengan defense, tapi mulai tajam untuk kali ini akankah ada tempo softplate defensif yang dikeluarkan, dan benar aja selamat sejauh ini. Selamat sejauh ini karena memang pergerakan dari rotasinya Kokos ya di sini dengan 4 pemain di area atasnya, meskipun heavy spin sudah di pop up oleh seorang Walrus, tapi dia nggak mau terlalu overcommit ngelok ke arah seorang satu pemain tadi Kokos. Jadi setidaknya dengan Tempest of Blade dari GB ini bisa ngebuat setidaknya Walrus untuk mundur terlebih dahulu. Itu kayak sengaja emang pengen dilakuin gak sih sama Walrusnya? Oke. Kayak maksain biar ada Tempest of Blade. Biar keluar ya? Iya, Kevin Z-nya udah tinggal tembak-tembak aja. Dan ingat, jangan lupakan bahwa di sini Riezo bawa flicker loh. Jadi walaupun ada 3 pelari dari Rebellion Sinai, tapi ingat masih ada flicker Holy Baptism, dan itu akan mengancam sekali bagi sosok dari Link dengan kapabilitas yang tidak memiliki purple buff nanti di late game. Ngeri banget, ngeri ini dari Saeb, tapi Narashi bakal dipukul mundur mengingat juga ada Turtle yang sudah mulai respawn, dan kesempatan besar untuk Walrus juga dengan AK-nya, apalagi kita tahu
Hilang. Solo kill. Ada solo kill berhasil didapatkan oleh retailnya di area corner, tapi Aronoka nggak kena pula didorong kali ini. narasi. Berhasil menjepit pula karena narasi seorang kiri nggak bakal bisa terselamatkan di bagian belakang. Namun ada upaya yang dilakukan oleh Ling walaupun belum ada hasil yang mereka Dan dapatkan. tadi ada 3 pemain dari Kokos OP yang terkurung di dalam reward manipulation. Itu Dit udah tahu kalau dia buka ultimate-nya di situ, otomatis 3 pemainnya tidak akan ada yang bisa nge-backup ke arah sosok dari Pakitonya narasi dan narasi. Dan terbilang begitu aja sendirian, dia nggak punya power backup juga. Waduh, akankah langsung di follow out? Di Tapi body block. ternyata masih selamat pula dari Gila. pergerakan nih retailnya. Baik banget Riezonya. Riezonya sih bener-bener hitungannya nih romer-romer yang ngerti cara untuk nge-body block Iya, atau iya. nutupin semua damage yang ada. Apalagi dia tahu, oke, lawannya Beatrix. Beatrix mengeluarkan shotgun. Masalahnya shotgun ini kan cuma 1 layer doang. Iya. Dan sekali dia nembakin ultimate-nya, itu cuma di satu arah. Jadi kalau misalkan ditutupin pakai badannya Rafaela, ya damage-nya nggak bakal nyiprat ke arah Iritel. Dan Iya. Iritelnya masih survive. Wow. Makanya nggak tumbang. Itu Dia tinggal covernya heal bagus up, banget sih. sama dia tahan holy healing-nya. Biar holy healing-nya itu buat escape. Jadi movement speed tambahan dan segala macamnya bakal membantu sekali bagi sosok Iritel yang barusan terancam. Ketika benar-benar hampir ditumbangkan satu gold laner Kevin Z. Iya, dan tidak tumbang Kevin Z-nya karena berhasil diselamatkan oleh seorang Riezo. Penyelamatannya sangat amat baik dan itu mahal sih harganya, Be. Mahal Karena banget. Karena harusnya itu Kevin Z bisa tumbang kalau nggak ada Ya, soalnya blocker gini. dari Riezo. Nggak semua orang punya insting kayak gitu. Iya. Nggak punya orang punya jiwa romer kayak gitu. Kadang jiwa romer ya kalau emang dia kalau emang dia tipikal yang inisiator dia nggak bakal Inisiasi ya. dia nggak bakal mikirin temen gue kena hit nih. Nggak, dia bakal diemin aja. Tapi kalau misalkan udah cover bisa dan inisiasi bisa, wah ini romernya berarti udah hitungannya udah Next punya level ya. Iya, level yang lumayan tinggi lah hitungannya. Mikroplaynya nggak gitu tinggi, Wah. tapi makroplaynya yang bakal diperhatikan. Wah, itu coba lihat tuh linknya. Hey, baru saja landing sudah seaksi dorongan dilakukan oleh Akai. Heavy spinnya membuat Link tidak on point lagi. Hanya bisa beberapa saat aja berada di atas tersebut. Tapi kali dan aslinya langsung tertembak dengan adanya crossbow. Udah langsung dikeluarkan pula oleh Kevin. Satu no. terakhirnya bisakah Spencer bertahan dan juga kabur dari yang lain. Dan benar, Spencer masih selamat. Ini alasannya kenapa Iritel tuh nyebelin banget ya. Dia bisa sambil jalan, sambil nembak, dan bahkan ngejar ke arah seorang narasi yang udah kelihatan tadi low banget. Dan bahkan kali Rebellion dengan dominasi mereka di 3 turtle. menit yang pertama, yes 3 turtle akan didapatkan, Be. Tanpa ada kontes dari Kokosopi. Ya balik lagi, mereka nggak bisa kontes karena GB-nya juga dalam ancaman. Dan ini yang sempat aku bilang tadi. Bayangkan kalau di late game GB, oke, asumsikan aja lah di late game GB nggak dapat purple buff. Dia butuh banget untuk instan ke arah belakang. Masalah utamanya lagi, ini Kevin Z udah selesai sama Win of Nature. Jadi mau dia diincar sama GB, mau dia ditargeting sama GB, GB nggak bisa instan kill ke arah Iritelnya. Karena Iritelnya masih bisa survive dengan immunity yang dia bisa mainkan. Dan juga jangan lupakan dengan Electro Flash. Ini emblem Marksman yang sangat membantu sekali untuk regen HP dari sosok Marksman yang begitu tipis. Yep, terjepit sepertinya, tertarik pula, tapi diputar lagi dengan satu heavy spin. Selamat lagi Akai. Hanya saja ada satu trigger yang sudah dilakukan, berarti ultimate untuk beberapa saat ke depan akan tidak ada lagi. Iya, dan jangan lupa untuk beli skin eksklusif di Kung Fu Panda. Tentunya di mana ada collaboration dari Mobile Legends Bang Bang. Jadi jangan lupa untuk dapetin 3 skin keren untuk Akai, Tamus, dan juga Link. Ini kalau kalian bisa lihat ya, ini lagi dipakai tuh skinnya sama Walrus Linknya, dan juga iya. GB. Heeh. Link dan juga Akainya. Iya. Tamusnya nggak keluar sih kebetulan. Tamusnya padahal lucu loh. Iya, Tamus gemoy jadinya. Gak ada serem-seremnya. Iya. Gak ada serem-seremnya tapi tuh jadi lucu banget. Tapi kali ini dilihat 4 turret dikantongi sama Rebellion. Dan ini mungkin bakal jadi yang kelima apa puluh. Yep, tapi baiknya adalah GB walaupun Wah, ada tinggal ditabrak. seperti ini. Dipaksakan Tempest of Blade-nya, bisakah dia kabur untuk dari area tersebut? no. Satu lagi pergerakan yang dilakukan oleh Esmeralda, ada headbutt pula lompat ke bagian depan, tapi untungnya masih ada backup yang dilakukan oleh Spencer dan Link. GB dengan keadaan seperti itu dia masih bisa pergi loh. Wah, itu PR banget sih kalau misalkan buat ngejar ke arah GB. Karena balik lagi dia sangat amat memanfaatkan bagaimana fleksibilitas dan juga rotasi yang cepat daripada sosok Link. Cuma ya GB-nya juga nggak bakal ngancem ke belakang. Iya. Di satu sisi, iya dia nggak bisa ditangkap yang pertama. Tapi dia pun nggak bakal bisa menangkap juga ke arah Kevin Z. Kenapa? Riezo di sana, Walrus yang cover. Heavy spin kendalinya kuat banget untuk di area Lord dan juga bagaimana di area-area sempit seperti area jungle kayak gini. Dan Iya. tadi udah sempat kita bilang, bayangkan kalau GB nggak punya purple buff, ya mau nggak mau dia harus mirror atau split push. Betul-betul. Tapi nggak banyak yang bisa dilakukan sama Kokos mengingat Rebellion karena sekarang mereka udah mau langsung
nge-push ke area Lordnya tanpa bisa dikontes. Baru Lord yang pertama harusnya masih bisa untuk di-clear dengan cukup cepat sih sama Kokos OP. Mengingat sekarang juga split push yang dilakukan oleh seorang Ray dan juga GB ini masih belum bisa untuk ditahan sama Rebellion sih. Yap, ini dia item-itemnya, Prof. Oke. Nah, kalau ngomongin item, kayaknya Saeb sih yang mungkin akan berbahaya karena dia Oracle Stun tanpa dia tumbang. Iya udah jadi bahkan Oracle-nya. Di sisi lain kalau kita ngomongin soal bagaimana pergerakan BGB, dia akan menuju kepada Demon Hunter Sword. So dia bakal lebih mementingkan bagaimana untuk menumbangkan ke arah frontliner terlebih dahulu. Dan lagi dia mungkin respect terhadap Saeb yang begitu menjengkelkan dengan begitu banyaknya bor HP yang dimiliki sama sosok Esmeralda. Di satu sisi, GB harus ngelakuin speed push secepat mungkin sebelum nantinya akan ada terjadi team fight di area dari Kokos OP. Iya, tapi lihat lagi-lagi dilakukan sama Rebellion di mana mereka mencoba untuk menyelamatkan Saeb yang tadi hampir aja keculik oleh pemain-pemain dari Kokos. Sementara Lordnya kali ini udah mulai masuk. Crystal Phobia mencoba untuk menahan terlebih dahulu, tapi Saeb dan bersama dengan Women Humiliation udah mulai maju ke area depan dan Chrisnya akan tumbang terlebih dahulu. Tapi di area belakangnya Rieza terpick off oleh seorang Narashi. Namun kali ini akan menjadi 4 melawan 3 yang dimana Lordnya masih bisa ditahan sama Kokos dan masih bisa di defense. Tapi apakah Kokos mereka masih bisa untuk menahan satu buah lini dari minion yang sudah mulai masuk? Walters masih punya heavy speed tapi lihat terkena 2 pemain, yaitu stunnya sakit banget. Dan bahkan dari seorang Dita aja mencoba untuk membuka satu buah Rewo Manipulation, masih coba ditahan, masih ada minion yang keluar masuk dari base-nya. Dan ini yang membuat Kokos tentunya tidak mudah untuk digebrak begitu saja. Karena Ini agak maksa gak sih? agak sedikit maksa ya. Ya karena mereka coba untuk mengamankan teritorial untuk high groundnya. Cuma karena itu wave minionnya muncul di deck yang ke-11. Jadi mau gak mau mereka harus mundur lebih dahulu. Dan bahkan clear wave minionnya lumayan cepat. Karena balik lagi ada yang namanya Benetrate. Itu adalah sebuah granat yang dimiliki sama Beatrix. Dan itu dimanfaatkan tentunya dari sosok Ray untuk mendapatkan shutdown point dari seorang Saeb. Yang walaupun di sini dia belum mendapatkan point kill, tapi dia udah banyak banget untuk mendapatkan poin-poin terhadap assist yang bisa dimaksimalkan dari Saeb. Cuma buat sekarang Saebnya juga bakal kayaknya respect kepada sosok dari Ray. Dia kayaknya mau bikin Karablade Armor deh. Waduh, nih GB kalau salah masuk rumput berbahaya sekali. Wah, beneran salah masuk rumput tuh. Salah masuk rumput. Langsung balik. Sudah ada penghuninya balik kanan dirinya. Bersatu lagi dengan rekan-rekannya. Masih menghemat dari seluruh energi yang dia milikin. Karena purple buff pun belum bisa dia dapatkan. Iya, tapi menurut aku dari Rebellion kayaknya mereka harus setidaknya ya, kalau mereka nggak bisa straight push untuk masuk ke area base dari Kokos, mereka coba pecahin dulu inhibitor turret di atas dan juga di bawah. Karena kemungkinan dengan tidak adanya inhibitor yang pecah, ini split push bisa dilakukan sama GB dan juga Ray, mengingat minionnya belum minion yang gemuk-gemuk banget. Yep. Harusnya masih bisa ditahan. Dan juga mereka sebenarnya kalau untuk dari beberapa player yang dikenal oleh Kokos OP, positioningnya juga masih cukup baik loh sejauh ini. Dan Spencernya sekarang masih bisa membuka stun. Untuk dari pergerakan GB pun masih bisa mempertahankan posisinya, hanya tidak memiliki purple buff. Dan sekarang beberapa saat lagi dia bisa mendapatkan purple buffnya karena ada objektif yang berbeda yang langsung dilihat. Tapi untuk GB numpang lewat, bisakah dia untuk membantah? GB berhasil mendapatkan langsung ke arah satu lot tersebut dan memperpanjang lagi nafas yang mereka punya. Karena untuk kali ini sepertinya dari Rebellion Sinai harus melakukan push kah? Karena untuk purple buffnya akan menjadi milik dari Cecilian. Wah, ini buying time doang sih buat Spencer. Tapi poin plusnya adalah ini adalah Enhanced Lord. Jadi mau gak mau harus lebih respect juga si Rebellion Sinai dengan damage yang nanti akan diberikan dari teman-teman Kokos OP. Karena mereka udah akan sedikit terbawa menuju kepada late game. Dan Kevin Z juga harus berhati-hati karena makin late game, kalau dia kepencet aja Wind of Nature-nya ini bisa dimaksimalkan antara sama Ray dan juga sama GB untuk langsung jamin ke arah belakang. Iya, plus ada Spencer juga ya, ingat ya, ini yang dimana Cecilion dengan stacknya udah mulai kekumpul nih pelan-pelan, tapi pasti di menit yang ke-13 kali ini. Dan dengan adanya Lord yang tercuri, Rebellion mereka nggak akan bisa untuk paksain tembus ke area base dari Kokos. Dan bahkan dua inhibitor juga masih berdiri dengan cukup tegap. Dari itemnya ini memang udah ada Scarlet Phantom di tangan Kevin C, sama dengan adanya satu buah Berserker Fury. Aku nggak tahu kenapa lebih suka kalau seandainya ini nggak full attack speed sih, karena udah ada Windtalker dan juga Wind of Nature kan. Kayak oke nggak sih kalau bikinnya tuh ke arah mungkin Brute Force ketimbang Scarlet Phantom? Karena udah dengan Swift Boots lalu Windtalker dan juga ada Wind of Nature, kayaknya udah cukup banget sih untuk critical damage. Atau ya Windtalkernya deh yang diganti sama Immortal mungkin, karena ya respect lah sebenarnya untuk late game. Mengerikan loh untuk Kevin sih. Tapi mereka ingin sepertinya di saat ada fight, ya udah. Ini akan menjadi all in damage yang dia miliki. Resiko sih sebenarnya. Oke, Benar-benar high resiko. return. Tapi hadiah
berbahaya yang bisa mereka dapatkan adalah ya itu heavy crossbow Pak, dengan attack speed sebanyak ini, dengan critical sebanyak ini. Dan benar aja satu orang berarti langsung diamankan. Gilang sudah Saeb. Iya, ini inget loh, Link juga ya dibawa ke arah late game. Udah mulai berasa sih ini damage-nya critical. apalagi rate. tadi dia kan bikin di Hunter Sword. Iya, dia Karena itu bikin adalah DRS. counter juga untuk Saeb. Saeb. Dimana Saebnya bisa aja di meltdown dengan walaupun total SP yang lumayan tinggi. Itu Itu hilang, akan Pak. menjadi sebuah bonus damage juga bagi GB untuk langsung ngincar ke arah Saebnya. Dan ini adalah pick of power dari sosok Crispobia karena dia menggunakan Franco. Dan Franco-nya juga pull up yourself together. Jadi lebih mempermudah untuk penggunaan flicker di 100 detik saja. Ditambah dengan ini pelan-pelan ya. Mereka tuh kayak nabung tau gak? Mereka nabung, nyicil-nyicil dari segi gold dan split push. Bisa menjadi salah satu power dari Kokos OP karena mereka tidak akan bisa menyusul untuk pergerakan dari Rebellion Sinai-nya. Karena cuma Saeb yang bisa clear sendirian. Oke. Dan kalau Saebnya lagi yang nongol, dimakan lagi. Gimana lagi? Ini sama sih, kombonya lihat ya sih. 3 pemain dari Kokos yang dimana dari Chris dan juga Ray udah menunggu eksekusi inisiasi yang akan dibangun sama Waduh, kena lagi Iya. dong 2 kali. Di top lane kena, di bottom lane kena. Hanya Oke. tinggal menunggu ke depannya apakah di mid lane dia akan mendapatkan cerita yang sama. Karena untuk kali ini mereka akan langsung dikejar habis-habisan. Tapi linknya tertinggal di bagian belakang. Dan Tempest of Lane langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi dikejar. Ada shutdown pula dari yang berbeda. Ini akan menjadi sebuah kesempatan yang sangat besar yang dimiliki oleh Kokos OP untuk bisa membalikkan keadaan. Karena Franco dengan satu konsel yang dia punya siap untuk mengejar ke depan. Tapi sepertinya menahan terlebih dahulu karena mereka punya Lord. Mereka punya Lord. Ini Ini yang momentum aku yang maksud pas kan. ya, Be. Itu dia. Kenapa tidak membuat ke arah immortal dulu biar nanti untuk melakukan team fight secara paksa. Masalahnya Rebellion Sinai mereka terprovokasi ketika ada Saeb yang tertumbangkan. Padahal ini posisi 4 lawan 5 dan late Yap. game kita tahu. Satu kali kamu tumbang, wah udah mulai 40 detik nih. Iya. Udah harus respect gak sih? Ayo dong immortal dong. Plus ini zona bermainnya untuk Spencer. Ya. Zona bermainnya dari Cecilia dan juga zona bermain dari Ray udah ini. Ray udah. Weskernya udah di standby-kan terus, siapapun yang tergigit, siapapun yang jaraknya udah deket banget ya tinggal merasakan bagaimana sakitnya dari shotgun yang digunakan oleh Beatrix. Ini Dan ini sekarang Walrus jadi PR banget. Karena apa? Karena fokusnya terbagi-bagi. dia mau Malah kalau menurutku siapa? ya, menurutku Walrus tugasnya udah batalin aja Crispobia. Crispobia ngegigit siapapun cancel. Cancel. Headbutt aja udah langsung. Heavy spin aja langsung. Jadi jangan terlalu menunggu, apalagi mengincar ke arah yang sulit untuk ditangkap seperti GB. Karena GB ya tetap bakal bisa terbang dengan Iya. menggunakan Fix Voice. Apalagi kalau kita ngomongin soal nantinya masuk ke arah late game. Spencer lebih mematikan dengan tamparan dari purple Band buff loh dia. Effect dan Purple Buff ada di kaki dari Spencer. Iya, dan kali ini lihat Lord dari midnya sudah mulai di pressure oleh Kokos dan Lord harusnya masih bisa diamankan oleh Rebellion. Namun dua lini di area bawah dan juga area mid. Tapi kali ini sakit banget damage dari seorang GB di sini, yang dimana dari Walrus mencoba untuk menahan, tapi Narashi bakal coba untuk maju ke area depannya, mencoba untuk jab ke arah seorang Walrus, namun ternyata dari Narashi Wah. Immortalnya pecah Kevin Z. Sakit banget. Satu heavy crossbow yang dia miliki dan masuk ke dalam tubuh Link 1 untuk 1. Itu kritikalnya keluar deh kayaknya. Keluar semua Pak. Itu berapa ribu? 5